Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Daina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak Daina? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar Ibu juga baik, Mbak Daina. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada Mbak Daina karena Mbak Daina sudah bersedia untuk melakukan pertemuan pada siang hari ini, meskipun secara online ya, Mbak. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Ini juga baru pertama kali saya melakukan proses konseling sih, Bu, secara online. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, sekarang ini kesibukannya Mbak Daina ini ngapain aja? Kesibukan saya sih itu, Bu. Cuma kuliah sih, Bu. Kan lagi, apa namanya, banyak-banyaknya tugas. Kan sekarang kan kuliahnya masih online juga. Ngomong-ngomong Mbak Daina ini semester berapa nih? Semester 5, Bu. Oh, udah semester 5 ya. Cepat sekali ya, Mbak ya. Tugasnya mesti sudah mulai banyak, Mbak ya. Iya Bu, tugasnya banyak banget dan itu apa namanya deadline-nya juga apa namanya mepet-mepet gitu loh Bu. Ya, berarti harus pintar-pintar bagi waktu, Mbak ya. Iya Bu. Kan perkuliahannya ini kan masih daring, Mbak ya. Nah, selain sibuk dengan perkuliahannya, selama di rumah, Mbak Daina sibuk ngapain aja? Maaf, Mbak Daina, suaranya tidak terdengar. Oh, maaf Bu, lupa nyalain mic. Iya, Itu tidak apa-apa, Mbak Daina. kalau saya di rumah itu biasanya kalau nggak ada tugas saya sih bantu orang tua, kadang juga ngurus kan saya punya hobi gitu kayak ikan. Jadi saya ngurus ikan gitu Bu. Cuma gitu saja sih Bu. Berarti mengisi apa itu hal-hal yang bermanfaat untuk Mbak Daina ya, selama waktu kuliahnya luang, seperti itu ya, Mbak? Iya Bu, seperti itu. Oke, ngomong-ngomong, apa ada yang bisa Ibu bantu, Mbak Daina? Jadi saya di sini tuh ingin melakukan konsultasi sih Bu terkait permasalahan saya. Oh, jadi Mbak Daina ini ingin berkonsultasi dengan Ibu ya, atau bisa dikatakan Mbak Daina ini ingin melakukan proses konseling bersama Ibu, seperti itu, Mbak ya. Iya, seperti itu Bu. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya ya kepada Mbak Daina. Mbak Daina ini sebelumnya apakah sudah pernah melakukan proses konseling? Belum Bu, ini pertama kalinya saya melakukan proses konseling. Oh, jadi ini pertama kalinya ya. Kalau begitu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai apa itu proses konseling, kemudian tujuan dari proses konseling itu apa, terus asas-asas yang ada dalam proses konseling itu apa saja, seperti itu Mbak Daina. Nanti kalau ada yang tidak dipahami, Mbak Daina bisa menanyakannya kepada Ibu, seperti itu Mbak. Bagaimana? Halo Iya, Mbak baik Daina. Bu. Oke. Kalau begitu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya, apa itu proses konseling. Jadi, proses konseling yaitu proses di mana seorang konselor membantu seorang konseli untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dialaminya, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan atau mencapai tujuan konseling. Nah, di sini yang berperan sebagai konselor yaitu Ibu Devi dan yang berperan sebagai konseli yaitu Mbak Daina, seperti itu Mbak Daina. Nah, untuk tujuan konselingnya sendiri yaitu untuk memandirikan si konseli tersebut agar dapat mencari jalan keluar dari permasalahannya. Nah, dalam proses konseling ini itu yang mencari jalan keluar yaitu Mbak Daina sendiri seperti itu. Di sini Ibu hanya sebagai fasilitator yang mendampingi Mbak Daina selama melakukan proses konseling ini. Seperti itu Mbak Daina. Apakah bisa dipahami? Jadi nanti selama kedepannya tuh saya sendiri ya Bu yang mencari jalan keluar mengenai permasalahan saya. Iya, Mbak Daina, betul sekali. Yang mencari jalan keluar dari permasalahan Mbak Daina yaitu Mbak Daina sendiri. Seperti itu, Mbak.
Oh iya Bu, baik. Terima kasih sudah jelas Bu. Oke, kalau begitu Ibu lanjutkan ya Mbak menjelaskan mengenai asas-asas yang ada dalam proses konseling kali ini. Jadi dalam proses konseling ini terdapat 3 asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, kemudian ada asas keterbukaan, dan yang ketiga ada asas kesukarelaan. Untuk asas yang kerahasiaan ini yaitu, Mbak Daina itu tidak perlu merasa khawatir maupun cemas mengenai apa yang Mbak Daina ceritakan dalam proses konseling kali ini. Karena di sini sudah dijamin kerahasiaannya dan yang mengetahui hanya Ibu dan Mbak Daina saja mengenai permasalahan ini. Dan insya Allah di sini Ibu bisa menjaga rahasia apa yang telah Mbak Daina seperti itu. Nah, apakah Mbak Daina ini sudah yakin ataukah masih ragu? Jujur sih Bu, saya sedikit ragu karena kan ini kan pertama kali saya melakukan proses konseling dengan Ibu. Dan di sini tuh saya ragunya tuh takut kalau nanti misalnya ada teman saya juga konseling kepada Ibu, nanti takutnya teman saya tanya tentang permasalahan saya dan nanti takutnya Ibu bilang atau cerita ke teman saya begitu Bu. Nah, di sini Mbak Daina tidak perlu khawatir, kan tadi Ibu sudah jelaskan ya mengenai asas kerahasiaannya. Nah, di sini dalam proses konseling ini akan dijamin kerahasiaannya konseli tersebut. Jadi tidak ada yang mengetahui mengenai permasalahan itu Mbak Daina. Jadi tidak perlu merasa khawatir maupun cemas jika permasalahannya itu diketahui oleh orang lain. Seperti itu Mbak Daina. Oh iya Bu, baik. Sekarang saya sudah mulai tidak ragu lagi dan bisa percaya Bu. Oke, kalau begitu selanjutnya Ibu lanjutkan mengenai asas keterbukaan. Jadi dalam asas keterbukaan ini, Mbak Daina bisa menceritakan semua permasalahan yang Mbak Daina alami secara terbuka dan secara jelas tanpa ada yang ditutupi lagi dengan Ibu, seperti itu Mbak Daina. Hal tersebut mudah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang Mbak Daina alami. Seperti itu Mbak Daina. Apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas Bu. Jadi di sini nanti saya akan menceritakan semua permasalahan saya ya Bu. Iya Mbak Daina, betul sekali. Nanti Mbak Daina menceritakan semua permasalahan yang Mbak Daina alami kepada Ibu dengan sejelas-jelasnya, seperti itu. Baik Bu. Oke, selanjutnya ada asas kesukarelaan. Jadi, dalam asas kesukarelaan ini Mbak Daina bisa mengikuti proses konseling ini dari hati Mbak Daina sendiri, dari niat Mbak Daina sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, seperti itu Mbak Daina. Nah, sekarang ini Ibu ingin bertanya ya kepada Mbak Daina ya. Mbak Daina ini mengikuti proses konseling ini secara, niat dari Mbak Daina sendiri atau ada paksaan dari pihak luar? Itu Bu, saya dari diri saya sendiri Bu. Alhamdulillah kalau niat dari Mbak Daina sendiri ya, Ibu juga merasa senang. Nah, sebelum kita menuju ke tahapan inti, Ibu akan menawarkan kepada Mbak Daina mengenai waktu pertemuannya. Nah, untuk waktu pertemuannya ini Mbak Daina ingin berapa kali pertemuan dalam seminggu ini? Satu kali pertemuan ataukah 2 kali pertemuan? Karena dalam proses konseling ini tidak bisa dilakukan hanya satu kali pertemuan. Satu minggu ini mau satu kali pertemuan atau 2 kali pertemuan? Saya memilih 2 kali pertemuan deh Bu. Oke, 2 kali pertemuan Mbak ya. Untuk setiap pertemuannya Mbak Daina ini menginginkan waktu durasinya berapa menit? 20 menit ataukah 30 menit? 20, 30-an aja deh Bu. Sebenarnya cukup tidak terlalu apa namanya panjang-panjang juga durasinya dan tidak terlalu sedikit. Oke, kalau begitu kita sepakati ya Mbak ya, kalau waktu pertemuannya seminggu 2 kali pertemuan dan setiap kali pertemuan seperti itu Mbak ya. Iya Bu, seperti itu. Oke, sebelum kita ke tahapan inti, Ibu ingin menanyakan lagi kepada Mbak Daina mengenai kesiapan Mbak Daina dalam mengikuti proses konseling ini. Apakah Mbak Daina ini sudah benar-benar yakin untuk mengikuti proses konseling ini bersama Ibu? Iya, saya sudah yakin Bu.
Oke, kalau begitu sekarang Ibu persilahkan Mbak Daina untuk menceritakan permasalahan yang Mbak Daina alami selama ini, kepada Ibu tanpa ada yang ditutupi lagi ya, Mbak, ya? Oke, Ibu persilahkan Mbak Daina. Baik Bu, terima kasih. Jadi di sini tuh saya mempunyai permasalahan mengenai percaya diri saya Bu. Akhir-akhir ini tuh saya mulai kurang percaya diri kepada diri saya sendiri gitu loh Bu. Oh, jadi, Mbak Daina ini merasa kurang percaya diri, pada dirinya sendiri, seperti itu, Mbak, ya? Iya Bu, seperti itu. Nah, kalau boleh Ibu tahu, apa yang menyebabkan Mbak Daina ini merasa kurang percaya diri, seperti itu, Mbak? Saya minder Bu dengan teman-teman saya. Khususnya kalau saya kurang percaya diri tuh dalam apa namanya kalau di sesi perkuliahan gitu loh Bu. Kan sekarang kan lagi masih online gitu loh Bu. Nah, di situ saya merasa kurang pede saat ingin menyalakan mic gitu loh. Nah, kurang pedenya ini seperti apa, Mbak? Bisa dijelaskan kalau ketika melakukan perkuliahannya? Ya, seperti saya tuh ingin Bu menyalakan mikrofon, ingin menjawab ataupun bertanya. Tapi saya takut gitu loh, Bu kayak ragu-ragu dengan ini benar apa salah gitu yang saya jawaban saya ataupun soal saya gitu. Melihat teman-teman saya tuh lebih aktif-aktif gitu loh, Bu. Oke, jadi Mbak Daina itu, merasa tidak percaya diri ketika akan menyalakan, apa itu, mikrofonnya, seperti itu, Mbak, ya, ketika ada pertanyaan dari dosennya. Dan Mbak Daina ini selalu, berpikir, "Jawaban saya ini benar atau salah ya?" Seperti itu, dan, merasa tidak percaya dirinya karena teman-temannya itu kayak kelihatan aktif, seperti itu, Mbak, ya? Iya, Bu, Nah, seperti itu. oke, sekarang Ibu, ada skala buat Mbak Daina ya untuk mengenai ketidakpercayaan Mbak Daina ini. Nanti di sini ada skala 1 sampai 10, skala 1 ini Mbak Daina merasa sangat percaya diri, dan untuk skala 10 ini Mbak Daina merasa tidak percaya diri ya, Mbak, ya, sangat tidak percaya diri. Nah, Mbak Daina ini sekarang berada di skala berapa kalau boleh Ibu tahu? Saya berada di skala 9. Oh, jadi Mbak Daina merasa sangat tidak percaya sekali, seperti itu, Mbak, ya? Iya, Bu, seperti itu. Nah, kalau boleh Ibu tahu, Mbak Daina ini merasakan, tidak percaya dirinya itu sejak kapan ya, Mbak? Eh, saya kurang percaya dirinya tuh sejak akhir-akhir ini sih, Bu, dari semester 4. Kan itu mulai aktif-aktifnya anak-anak bertanya ataupun anak-anak menjawab dari dosen. Nah, tapi saya tuh jadi kayak minder gitu loh, Bu, percaya diri. Kurang percaya diri dengan apa yang saya miliki gitu loh, Bu. Ibu paham apa yang Mbak Daina rasakan ya. Mbak Daina ini, sudah mendekati semester akhir, jadi kayak apa-apa itu selalu difikirkan seperti itu, Mbak, ya. Kemudian usaha apa yang pernah Mbak Daina lakukan untuk menangani, rasa percaya diri Mbak Daina yang lumayan, tidak percaya diri ini? Usaha saya malamnya sih, Bu. Saya itu menguatkan niat saya gitu loh. Kamu pasti bisa, Din, untuk apa? Berani apa bersuara saat perkuliahan biar kamu itu aktif gitu loh. Tapi waktu paginya tuh mulai menurun gitu loh Bu rasa percaya diri saya. Itu sih Bu usaha saya tuh kalau malam gitu loh saya belajar dulu. Menurut Ibu, apa yang Mbak Daina lakukan itu sebelumnya, Mbak Daina sudah mempersiapkan materinya, ketika malam hari sebelum paginya itu melakukan, perkuliahan, seperti itu, Mbak, ya? Ya Oke, Bu. sekarang Ibu akan memberikan sebuah, eee, ka keajaiban ya, Mbak, ya, untuk Mbak Daina. Nah, di sini, seumpama Mbak Daina mendapatkan sebuah kayak tongkat ajaib, apa yang Mbak Daina inginkan? Saya ingin itu Bu, saya ingin bisa menjadi orang yang percaya diri gitu loh Bu. Tampil tidak memikirkan salah atau benarnya gitu loh Bu.
dalam perkuliahan dan saya tuh berani dengan kalau ngomong dengan orang lain gitu. Oke, jadi seumpamanya Mbak Daina ini mendapatkan tongkat keajaiban, Mbak Daina ingin lebih percaya diri, seperti itu ya, tidak memikirkan benar ataupun salah mengenai jawabannya, seperti itu Mbak ya? Iya Bu, Nah, seperti itu. kemudian seumpamanya Mbak Daina ini, sudah percaya diri, apa yang Mbak Daina rasakan? Saya senang sih Bu, nanti kalau ada perkuliahan ataupun apa di depan umum saya bisa bersuara gitu loh, mengungkapkan apa yang pendapat saya gitu. Oke, nah kalau begitu, sekarang ini yang Mbak Daina rasakan ini apa? Kalau tidak percaya diri? Seperti gimana Bu? Kalau kan sekarang Mbak Daina merasa tidak percaya diri ya. Nah, Iya, sekarang yang kan itu bagaimana? Kan tadi kalau percaya diri kan merasa senang, seperti itu. Lah, kalau tidak percaya diri, yang Mbak Daina rasakan ini bagaimana? saya itu sih Bu, lebih tertutup gitu, tidak banyak apa ngobrol dengan teman-teman karena saya kan anaknya nggak pedean gitu loh Bu, takut nanti tuh apa yang saya omong itu salah gitu loh. Oke, jadi terdapat perbedaannya ya Mbak ya, ketika percaya diri dengan tidak percaya diri, seperti itu. Nah, untuk kedepannya lagi, apa yang Mbak Daina harapkan? Saya berharap saya bisa menjadi orang yang bisa menerima diri saya apa adanya. Itu tadi Bu, dan saya lebih pede lagi gitu. Menurut Ibu, harapan Mbak Daina itu sudah bagus ya, tinggal meyakinkan diri Mbak Daina bahwa Mbak Daina itu bisa melakukan apa yang teman-teman Mbak Daina lakukan, seperti itu Mbak ya. Jadi tidak perlu kayak merasa bersalah, takut apa itu jawabannya benar ataupun salah, seperti itu. Kan ya nanti pasti jawaban setiap orang itu berbeda seperti itu Mbak. Jadi tidak perlu merasa merasa apa itu khawatir lagi maupun cemas ketika apa itu menjawab pertanyaan dari percaya diri saja Mbak mengenai, apa yang Mbak Daina ingin sampaikan, seperti itu Mbak Daina. Bagaimana? Iya Bu, baik. Kedepannya saya akan usahakan saya bisa yakin gitu apa yang dengan jawaban saya ketika ditanyain dosen gitu. Oke, kalau begitu, Ibu rasa proses konseling kita pada pagi hari ini, sudah cukup sampai di sini terlebih dahulu ya, Mbak. Ibu rasa Mbak Daina juga sudah tahu untuk kedepannya harus bagaimana. Mengenai usaha yang telah Mbak Daina lakukan itu sudah bagus dan Ibu harapkan, itu tetap dipertahankan, Mbak, ya. Tetap berkomitmen mengenai usaha yang Mbak Daina tadi sudah lakukan dan mengenai harapan kedepannya Mbak Daina agar lebih percaya diri itu bagaimana. Seperti itu, Mbak, ya. Ya, baik Bu. Terima kasih ya Bu sudah membantu saya untuk lebih udah yakin gitu loh Bu. Saya sekarang udah lega daripada tadi gitu. Oke, Mbak Daina, sama-sama. Nah, untuk itu untuk pertemuan selanjutnya Ibu ingin melakukan pertemuan lagi ya Mbak kepada Mbak Daina karena Ibu ingin mengevaluasi hasil yang telah kita lakukan proses konseling kita pada siang hari ini. Nah, sudah berjalan apa belum seperti itu Mbak. Nanti kita evaluasi bersama. Seperti itu Mbak Daina. Jadi tadi kan 1 minggu 2 kali pertemuan gitu. Iya, Mbak Daina. Nanti kita lihat ke depannya ini progresnya bagaimana. Apakah Mbak Daina sudah benar-benar percaya diri ataukah belum. Nah, ketika Mbak Daina masih kayak kurang percaya diri, Mbak Daina ini apa itu kita melakukan pertemuan selanjutnya lagi seperti itu Mbak Daina sampai Mbak Daina ini benar-benar percaya diri. Seperti itu, Mbak. Oh iya, baik Bu, terima kasih. Nanti Oke. pertemuannya tuh eh, Ibu jadwalkan. Iya, sesuai, apa yang saya tadi sebutkan bahwa pertemuannya kan 2 kali dalam seminggu. Nah, di sini Ibu netralkan aja luangnya Mbak Daina hari apa, nanti kita bisa melakukan pertemuan. Nanti Ibu kabari via WA ya, Mbak. Ya, baik Bu. Oh iya, Ibu tadi ada yang lupa, bertanya kepada Mbak Daina, kan tadi Mbak Daina sudah melakukan, ya sudah Ibu bertanya mengenai skala ya.
Kan di skala 9. Nah, setelah kita melakukan proses konseling ini, Mbak Daina sekarang berada di skala berapa? Itu Bu, saya berada di skala nomor 6. Oh, alhamdulillah kalau begitu ya, Mbak. Sudah turun yang awalnya 9 menjadi 6. Seperti itu, Mbak ya. Hanya perlu komitmen dan lebih-lebih kayak merasa bahwa Mbak Daina itu mempunyai kemampuan. Seperti itu, Mbak. Oke, baik Ibu rasa proses konselingnya Ibu akhiri dan cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dalam proses konseling Ibu pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, Mbak ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Terima kasih ya Bu. Oke, Mbak Daina, sama-sama.